rekan-rekan saya, teman sejawat dari Paru. Perkenalkan, nama saya Dr. Daud Yudhistira Sukanto. Saya saat ini posisi sebagai dokter PPDS BTKV, bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Kebetulan selama 1 bulan terakhir ini menjalani stase di Paru. Nah, kemudian ini pada saat ini saya akan mencoba berbagi sedikit tentang apa yang sudah saya baca, terutama tentang PPOK dan pembedahan. Kalau supaya mengingat waktu, kita mulai saja. Jadi untuk secara outline, apa yang akan saya bahas adalah kita akan bahas sedikit tentang latar belakang pembahasan, kenapa saya angkat topik ini. Kemudian saya akan mengulang sedikit saja tentang pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan penunjang, klasifikasi derajat PPOK, dan tata laksananya. Supaya untuk sekedar memperkenalkan kita semua saja. Dan 2 topik utama yang akan kita perdalam pada saat ini adalah 2 terakhir. Jadi yang pertama adalah operasi pada pasien yang memiliki komorbid PPOK. Artinya ini apakah operasinya operasi otak atau operasi digestif, terserah, tapi semua jenis operasi pada pasien dengan komorbid PPOK. Dan topik yang selanjutnya adalah pembedahan sebagai terapi pada PPOK itu sendiri. Jadi ini adalah 2 hal yang berbeda. Ya. Kita mulai saja. Jadi latar belakang, kita semua tahu ya, kalau PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, itu penyakit yang ditandai dengan hambatan aliran udara di saluran nafas yang tidak sepenuhnya reversible. Hambatan aliran udara ini bersifatnya progresif. Jadi memang PPOK ini menjadi salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah di Indonesia. Kalau secara epidemiologi, di dunia mungkin sekitar 7-19%, dengan rata-rata sekitar 10-11%, di Indonesia berdasarkan data ada sekitar 4%. Nah, PPOK semakin lama diperkirakan jumlahnya juga akan semakin meningkat. Kenapa? Karena ada peningkatan usia harapan hidup dan ada semakin tingginya pajanan faktor risiko dari PPOK itu sendiri, misalnya seperti rokok dan pencemaran udara. Ya. Nah, yang kita juga harus pahami adalah PPOK itu sama posisinya dengan penyakit jantung, yaitu dianggap sebagai salah satu faktor resiko yang menentukan mortalitas dan komplikasi kardiopulmoner utama pada pasien pasca operasi. Jadi mungkin kalau selama ini kita tahu kalau ada pasien-pasien dengan penyakit jantung berbahaya untuk operasi, maka sebenarnya pasien-pasien dengan PPOK itu juga sama berbahayanya untuk menjalani operasi, terutama operasi-operasi yang besar. Ya. Kita bahas sedikit tentang PPOK. Jadi gejala klinis yang muncul terutama berkaitan dengan pernafasan. Misalnya ada batuk kronik, berdarah kronik, atau sesak nafas. Ya. Batuk kronik adalah batuk yang timbul selama 3 bulan yang tidak hilang dengan pengobatan yang sudah diberikan. Kemudian pada beberapa pasien juga mungkin bisa mengeluarkan dahak terus-terus walaupun tidak ada batuk. Nah, untuk sesak nafasnya sendiri, itu harus dievaluasi dengan hati-hati, karena kan PPOK tadi sudah saya sampaikan bahwa itu adalah proses yang progresif. Jadi kadang-kadang pasien itu sudah adaptasi sehingga dia tidak muncul keluhan sesak nafasnya. Jadi untuk menilai sesak nafas kita harus kaitkan juga dengan aktivitasnya. Apakah dia tidak ada sesak kecuali saat aktivitas berat, atau dengan aktivitas seperti apa sesak nafas itu muncul. Yang selanjutnya, dari pemeriksaan fisiknya, sering sebenarnya tidak ditemukan kelainan yang jelas yang pasti pada PPOK ringan. Sedangkan pada PPOK yang sedang dan berat, sering ada perubahan cara bernafas atau perubahan bentuk anatomi dari rongga dada itu sendiri. Misalnya bentuknya seperti barrel chest, kemudian cara bernafas pasien itu, kemudian penggunaan otot-otot bantu nafas, pelebaran sela iga. Dari pemeriksaan perkusi biasanya kadang-kadang juga ditemukan hipersonor, secara akustasi fragmentisme lemah, gitu ya. Kadang-kadang juga ada suara nafas tambahan berupa mengi dan ronki. Pemeriksaan penunjangnya yang sering sekali kita kerjakan yang tetap pertama kali adalah fototoraks, radiologi chest X-ray, kemudian bisa dibantu dengan CT scan toraks, tel valve paru, kemudian secara laboratorium terutama DL dan BGA, serta mikrobiologi sputum. Walaupun mungkin pada pasien-pasien dengan PPOK yang ringan belum ada perubahan pada CXR-nya, tapi kadang-kadang CXR juga bisa menunjukkan adanya bula atau air pockets atau flattening dari diafragma. Jadi diafragmanya kurvanya berkurang. Kemudian hasil radiologis yang normal itu juga kita bisa gunakan untuk diferensial diagnosa dari PPOK itu sendiri. Misalnya seperti congestive heart failure dan asma. Ya, tes valve paru juga kita semua sudah tahu, kita utamanya dibagi
untuk menilai yang pertama adalah force expiratory volume dalam 1 detik dan DLCO, itu diffusing capacity for carbon monoxide. Ini sedikit, jadi kita lihat di sini adanya indikasi untuk pulmonary function test. Jadi yang pertama memang COPD itu sendiri adalah indikasi untuk dilakukan pulmonary function test, dan untuk preoperative evaluation. Jadi sebelum operasi, pasien itu memang dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan pulmonary function test. Karena FEV1 itu juga bisa digunakan sebagai prediktor dari komplikasi pernafasan, dan DLCO itu juga bisa digunakan sebagai prediktor dari resiko operasi. Sebuah studi menunjukkan kalau FEV1-nya itu menunjukkan 30% angka morbiditasnya bisa sampai 45%. Kemudian dari DLCO, kalau misalkan 60% itu bisa memprediksi mortalitas sampai 25% dan morbiditas sekitar 40%. Pemeriksaan ini juga penting bagi nanti kita akan mengklasifikasi dari derajat PPOK itu sendiri, dari gejala klinis dan hari hasil pemeriksaan spironometrinya. Biasa dibagi jadi tidak ada PPOK ringan, sedang, dan berat. Itu berdasarkan dari gejala klinis, apakah ada batuk, apakah ada produksi spurt, dan apakah ada sesak nafasnya. Sekali lagi di sini sesak nafasnya juga harus dievaluasi secara hati-hati dengan kaitannya dengan aktivitas tadi. Ya. Kemudian dari hasil spironometrinya seperti saya sampaikan. Ya, sedikit saja. Jadi selama ini tata laksana PPOK apa saja? Kita bisa bagi menjadi tata laksana yang farmakologis, non-farmakologis, dan terapi pembedahan. Karena pembedahan juga bisa sebagai terapi dari tata laksana PPOK. Nanti akan kita bahas terpisah. Terapi farmakologisnya bisa berupa bronkodilator, misalnya albuterol, levoterol, antiinflamasi, misalkan budesonid, antibiotik ini tidak rutin diberikan, biasanya hanya diberikan pada pasien-pasien eksaserbasi dan diberikan sesuai dengan pola dari kuman setempat. Mukolitik dan antitusif juga tidak rutin diberikan. Kemudian untuk terapi non-farmakologis, yang salah satu paling penting adalah terapi rehabilitasi. Rehabilitasi apa? Yang pertama adalah edukasinya sendiri, kemudian berhenti merokok, latihan fisik, serta nutrisi yang cukup. Terapi oksigen itu diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan darahnya, terutama BGA, blood gas analysis. Jadi kalau pemberian oksigen yang tidak sesuai itu menyebabkan hiperkapnia dan memperburuk kondisi dari pasiennya. Ditemukan kalau penggunaan terapi oksigen jangka panjang pada PPOK yang stabil tapi derajat berat itu bisa memperbaiki kualitas hidup dari pasien. Kemudian juga ada terapi vaksinasi dari influenza. Ini biasanya tujuannya diberikan untuk mengurangi timbulnya eksaserbasi pada pasien PPOK. Terutama pada pasien-pasien dengan PPOK sedang dan berat. Kemudian terapi pembedahan yang akan kita bahas secara terpisah. Yang pertama, operasi pada pasien dengan komorbid PPOK. Jadi ini saya akan membahas operasi secara umum, secara general. Kejadian komplikasi paru pasca operasi atau biasa kita istilahnya sebut post-operative pulmonary complication, PPC, misalnya gagal nafas, bronkopneumonia, itu sama jumlahnya dengan komplikasi kardiovaskular utama, seperti gagal jantung dan infark miokard, terutama pada pasien-pasien pasca operasi. Kelangsungan hidup jangka panjang pasien dengan PPOK yang menjalani operasi itu sangat buruk dan sering sekali terjadi komplikasi paru pasca operasi. Jadi pasien-pasien dengan disfungsi organ yang sudah ada sebelum operasi, misalnya jantung iskemik dan PPOK, itu akan lebih mungkin menimbulkan sindroma koroner, gagal jantung, bronkopneumonia, dan gagal nafas setelah tindakan operasinya. Nah, ada sebuah studi terbaru yang dia identifikasikan PPOK sebagai prediktor independen dari perkembangan hipoksemia yang membutuhkan intubasi dalam 3 hari pasca operasi, dan PPOK juga diduga sebagai prediktor dari mortalitas dalam 30 hari pertama secara operasi besar. Nah, jadi apa saja yang dapat terjadi? Resiko operasi pada pasien dengan PPOK ini bukan dari resiko tindakan operasi itu sendiri. Berbedanya adalah resiko yang dihasilkan dari PPOK-nya. Apa saja? Yang pertama adalah, bisa terjadi bronkospasma, kemudian VQ mismatch, sumbatan dahak, pneumotoraks, hipoventilation, dan ventilator dependent.
Bronkospasma kan bisa menyebabkan penyempitan dari saluran nafas ya, sehingga udara itu oksigen susah sekali untuk masuk ke dalam paru-paru. Kemudian kalau VQ mismatch ini, Q itu untuk ventilation dan Q itu adalah laju perfusi. Jadi ini adalah sebenarnya sebuah hitungan di mana harusnya untuk setiap oksigen yang masuk itu akan dibarengi dengan jumlah darah yang melewati yang cukup. Biasanya sekitar 4 liter oksigen atau 4 liter udara masuk itu akan dibarengi dengan 5 liter dari darah untuk mengangkut oksigen itu ke seluruh tubuh. Nah, kalau hal ini berubah, misalnya jumlah oksigen yang masuk berkurang, maka akan terjadi VQ mismatch. Ini akan menyebabkan hipoksia pada pasien. Kemudian sumbatan dahak juga kan sering lendir, sering menumpuk pada PPOK. Kemudian pada pasien selama dia akan operasi, dia akan batuknya berkurang karena diberikan obat-obatan dan tidak ada usaha nafas tambahan, sehingga efek dari sumbatan dahak itu akan semakin memberat. Kemudian PPOK sendiri juga meningkatkan resiko paru-paru yang kolaps karena pada PPOK itu terjadi kerusakan dari struktur paru-paru. Kalau jika selama pasien operasi diberikan tekanan udara ventilasi mekanis, misalkan dipasang intubasi, maka itu akan meningkatkan terjadinya faktor risiko pneumotoraks. Jadi pada saat yang sama, selama pasien operasi, dia kan tidak bisa menggerakkan otot-otot pernafasannya, sehingga yang akan menghasilkan inspirasi dan ekspirasi yang berkurang. Ini bisa menyebabkan hipoksia dan hipoksemia. Pada saat yang sama, pasien-pasien dan PPOK yang dilakukan dengan prosedur intubasi, maka kadang-kadang juga ditemukan bahwa paru sulit bekerja setelah mandiri setelah menggunakan mesin ventilator. Akhirnya jadinya ventilator dependent. Sulit sekali untuk dilepas dari mesin ventilator. Ini adalah resiko-resiko operasi pada pasien dengan komorbid PPOK. Jadi setelah kita mengetahui itu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, dari persiapan sebelum operasi, semua pasien, terutama pasien-pasien dengan PPOK, itu memerlukan evaluasi yang komprehensif. Idealnya harus dimulai dengan baik sebelum intervensi bedah, sehingga kita masih punya waktu untuk penegakan diagnosa dan terapi dari PPOK-nya. Pemeriksaan yang dilakukan apa? Misalnya EKG, chest X-ray, tes paru, laboratorium. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan performa dari pasien, stair climbing test atau 6 minutes walk test. Kemudian juga kita harus evaluasi dari status gizi, terutama BMI dan albuminnya. Kenapa? Karena ditemukan pada pasien-pasien dengan status gizi yang buruk atau pasien-pasien dengan kadar albumin yang kurang dari 3,5, itu akan memperburuk prediktor kuat untuk komplikasi paru pasca operasi. Sehingga kita harus mempertimbangkan suplementasi nutrisi sebelum operasi untuk pasien-pasien ini. Selanjutnya, intervensi apa yang bisa kita kerjakan? Yang paling penting adalah kita harus menjelaskan kepada pasien untuk menghentikan merokok. Kenapa? Karena penghentian merokok sebelum operasi itu sudah terbukti memperlambat kemunduran fungsi dari paru-parunya. Berapa lama ini masih menjadi pertanyaan. Tapi beberapa studi sudah menunjukkan bahwa menghentikan rokok minimal 8 minggu atau sekitar 2 bulan sebelum operasi, itu akan memberikan hasil yang maksimal. Kemudian pasien dengan dahak yang banyak kita harus identifikasi dan dirujuk untuk fisioterapi sebelum operasi. Bila pasien ada tanda-tanda eksaserbasi atau infeksi pernapasan, ya kita harus selesaikan terlebih dahulu. Kalau memungkinkan, mungkin ada baiknya operasi ditunda dahulu sampai pengobatan yang diterima pasien sudah mencukupi. Kemudian untuk anestesinya pada pasien dengan PPOK, itu juga harus dipertimbangkan baik-baik. Kenapa? Karena ditemukan bahwa anestesi dengan intubasi trakea dan IPPF itu berhubungan dengan hasil yang merugikan bagi pasien-pasien dengan PPOK. Jadi ada sebuah studi menunjukkan kalau pengurangan resiko pneumonia pasca operasi itu bisa turun sampai 50% pada pasien dengan PPOK, misalnya mereka dilakukan dengan anestesi epidural saja, bukan general anestesi dengan intubasi. Jadi pasien-pasien dengan PPOK ini kan rentan sekali terhadap spasme laring, bronkospasme, barotrauma, dan hipoksemia. Pemberian kateter arteri atau double lumen CVC itu harus dipertimbangkan karena ini akan berguna untuk pengukuran tekanan darah secara real time dan pengambilan darah berulang untuk BGA.
Ya, jadi kesulitannya tidak hanya di situ, kesulitannya juga sampai pada setelah pasien operasi dengan bagaimana kita melakukan manajemen dari ventilator. Kesulitan pada pasien-pasien dengan PPOK adalah karena terjadi peningkatan tekanan intratorasik saat menggunakan EPPV tadi. Nah, ini peningkatan tekanan intratorasik ini akan menyebabkan laju aliran ekspirasi terbatas karena penyempitan jalan nafas. Sehingga ekspirasinya belum selesai, dia akan mengakibatkan terganggu inhalasi selanjutnya. Ini akhirnya akan menjadi proses dari air trapping. Jadi ekspirasi belum selesai, sudah waktunya inspirasi. Air trapping akan berkembang menjadi peningkatan tekanan positif ekspirasi akhir atau istilahnya PPI, intrinsic positive air expiratory pressure. Nah, peningkatan ini akan menimbulkan darah paru-paru sehingga menyebabkan ketegangan jantung kanan. Ini yang menjelaskan kenapa pada pasien-pasien dengan PPOK itu bisa terjadi ketidakstabilan kardiovaskular. Terus dengan masalah seperti itu apa yang bisa dikerjakan? Yang bisa dikerjakan yang pertama misalnya adalah kita bisa memperpanjang setting waktu untuk ekspirasi. Biasanya kalau pada pasien-pasien PPOK, setting waktu akan diatur antara inspirasi-ekspirasi berkisar antara 1:3 sampai 1:5. Nah ini sistem ini sendiri akan mengakibatkan berkurangnya minute volume yang dapat menyebabkan hiperkapnia, hipoksia, dan asidosis. Jadi penggunaan PIP eksternal pada pasien PPOK secara teoritis itu bisa memiliki manfaat untuk menjaga saluran udara kecil tetap terbuka selama pernafasan yang terlambat sehingga mengurangi pipa. Kenapa saya sebutkan secara teoritis? Karena beberapa studi yang sudah membandingkan ternyata masih belum mendapatkan hasil yang signifikan. Kemudian juga harus dipertimbangkan penggunaan bronkodilator inhalasi selama operasi atau penggunaan jenis-jenis obat anestesi seperti propofol yang bisa menyebabkan bronkodilasi. Kemudian bagaimana setelah pasien itu selesai operasi? Jadi hipoventilasi dari akibat anestesi residual itu sudah harus dipastikan sudah tidak ada. Kenapa? Kalau ada masih bisa menyebabkan hiperkapnia dan hipoksia. Kemudian dianjurkan untuk menggunakan nebulisasi dengan salin, suction fission therapy untuk menghindari penyumbatan dahak dan kegagalan ventilasi. Kemudian analgesi itu juga penting sekali dalam penentuan fungsi paru pasca operasi. Beberapa studi menganjurkan menggunakan analgesi epidural sebagai suatu alternatif pilihan untuk mengurangi resiko kegagalan pernafasan karena sedasi yang berlebihan daripada opioid itu sendiri. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu terapi pembedahan sebagai terapi pada PPOK sendiri. Nah, pembedahan itu baru akan dipertimbangkan jika pasien tidak dapat diatasi dengan terapi farmakologis. Beberapa jenis tindakan operasi, misalkan bulektomi, kemudian LVRS, dan transplant jantung. Ini ada skema di mana kita bisa melihat kapan operasi itu dipertimbangkan. Yang harus diperhatikan adalah memang harus pada pasien-pasien dengan PPOK yang berat. Dari pasien-pasien dengan PPOK yang berat, maka kita harus melihat apakah dia ada emfisema yang predominan atau tidak. Jika memang ada, misalnya terbentuk bula atau bleb, maka kita bisa melakukan bulektomi. Tapi jika tidak, itu kita harus melihat emfisemanya ini menjadi satu tempat atau tidak. Dia heterogenus atau homogenus. Nanti kita baru akan mempertimbangkan tindakannya. LVRS ini lung volume reduction surgery, BLVR ini adalah bronchoscopic lung volume reduction, kemudian EBV ini adalah endobronchial valve, kemudian LVRC ini adalah lung volume reduction coil. Yang pertama adalah bulektomi. Ini adalah tujuannya menghilangkan kantong udara besar atau istilahnya misalkan bule atau blebs yang terdapat di dalam paru yang menekan paru-paru sehat. Bulektomi dapat dipertimbangkan pada pasien-pasien dengan bula yang lebih besar dari 1/3 paru dan menekan jaringan sekitarnya. Jadi ini akan kita potong bulanya. Nah ini adalah yang pernah dikerjakan di Sutomo ya. Jadi hasil
wedge resection pada apex paru yang terdapat bleb multiple. Jadi gambarnya terlihat di sebelah kanan bagaimana kita mengambil. Kemudian jenis operasi yang kedua disebut LVRS atau Lung Volume Reduction Surgery. Jadi tujuan utama dari operasi ini adalah mengurangi volume paru yang rusak. Jadi volume paru yang rusak itu kita ambil sehingga dia tidak akan menekan jaringan sekitarnya, sehingga paru sekitar yang masih sehat dia bisa berfungsi dengan baik. LVRS jenisnya banyak, bisa dilakukan melalui operasi terbuka, torakotomi, bisa melalui VATS atau melalui bronkoskopi. Kemudian juga bisa dilakukan satu sisi saja unilateral ataupun dua-duanya bilateral. Tapi kalau bilateral biasanya masuknya via sternotomi dan dipotong sternumnya. Nah, jadi ini ada beberapa kriteria di mana kita bisa menentukan apakah pasien ini boleh dikerjakan LVRS atau tidak sesuai dari ATS, American Thoracic Surgeon. Jadi tidak bisa dikerjakan pada pasien-pasien dengan usia lanjut di atas 75 tahun, tidak boleh dikerjakan pada pasien-pasien yang masih merokok antara 3-6 bulan sebelum dari operasi, pasien-pasien dengan severe obese, kemudian dengan komorbid yang lain, kemudian pasien-pasien dengan hipertensi pulmonal, kemudian pasien-pasien dengan hiperkapnia yang berat, dan pasien-pasien yang diperkirakan akan terjadi ventilator dependence. Ini adalah contohnya, jadi lung volume reduction surgery itu sendiri ada dua, bisa direseksi parunya atau tidak direseksi. Itu yang kita bisa lihat, yang di sebelah kiri itu adalah reseksional, jadi dia ambil parunya, itu menggunakan endostapler, jadi dia ambil kemudian dibuang, seperti itu saja nanti dibentuk trapezoid, supaya bisa mengembang dengan baik. Yang sebelah kanan itu non-reseksi, jadi dia tidak dibuang, tapi hanya dilipat. Jadi paru yang rusak itu akan dilipat, kemudian setelah dilipat dijahit. Itu diulangi sekitar 3 kali. Sampai jadi bagian yang rusak itu akan mengecil dan terjahit. Kemudian di remodeling juga menjadi trapezoidal, jadi trapezoid, sehingga dia bisa posisinya bentuknya pas untuk apex dari pleural cavity. Kemudian yang selanjutnya secara bronkoskopik. Ini adalah prosedur yang baru. Jadi dia menggunakan bronkoskopi. Jadi dia endoskopi akan dimasukkan ke dalam trakea, kemudian didorong menuju bronkus. Jadi volume paru ini akan dikurangi menggunakan valve satu arah, katup satu arah. Jadi membuat udara itu bisa keluar dari blebsnya, tapi tidak bisa masuk. Yang harus diperhatikan adalah katup harus kedap udara atau prosedur tidak akan berguna. Selain menggunakan valve juga bisa menggunakan coils. Prinsipnya juga sama. Keduanya menggunakan sistem dari bronkoskopi. Yang terakhir itu dengan transplant paru. Yang penting adalah pasien transplant paru hanya boleh dipertimbangkan untuk pasien-pasien yang sudah lanjut dan sudah mencoba semua terapi yang lain. Kemudian pasien-pasien dengan transplant paru tidak boleh memiliki penyakit serius yang lainnya. Transplantasi juga dikaitkan dengan resiko khusus karena melibatkan operasi besar dan sistem kekebalan tubuh. Jadi pasien-pasien dengan transplant itu harus minum obat imunosupresan sepanjang sisa hidup mereka. Jadi apa kesimpulannya yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah memang PPOK adalah salah satu komorbid penting dari penentuan prognosis pasien yang akan menjalani operasi. Jadi penegakan diagnosa dan intervensi yang baik dari sebelum operasi, selama operasi, dan setelah operasi itu memegang peranan yang penting dalam penentuan kejadian komplikasi paru pada pasien post-operasi. Kemudian terapi pembedahan pada PPOK itu dapat dipertimbangkan jika pasien tidak dapat ditangani dengan terapi farmakologis dan non-farmakologis lainnya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Sangat menarik penjelasannya, runtuh dan mengerti apa yang harus kita fokuskan pada masing-masing kita yang COPD yang menjalani pembedahan, dan ini ada suatu sebenarnya agak lama ya lung volume reduction surgery ini, namun di sini masih belum kita kerjakan. Kita efek juga ada teman-teman PPOK yang kondisinya baik dan
misalkan. Bisa kan ya kira-kira? Sampai sekarang LVRS belum pernah dikerjakan, dokter. Belum pernah dikerjakan. Di sini. Padahal di teori banyak bagus LVRS ini. Saya lihat di sekilas saja di internet dia meningkatkan elastic recoil, meningkatkan exercise capacity, meningkatkan fungsi diafragma dan intercostal, otot intercostal, dan menurunkan functional residual capacity ya. Jadi bagus. Tapi ya pemilihan pasiennya yang memang masih sulit. Sulit di sini ya. Baik, kita buka dulu diskusi mungkin. Penanya bebas saja. Atau dari online ada yang tanya? Nggak ada, nah. Masih kosong ya? Bila tidak ada tertarik mungkin ada poin-poin pada presentasi ini yang jadi mungkin bukan hanya sekedar masalah teknis ya, karena itu masalah yang artinya mungkin nanti bukan hanya dari kita, dari dan itu juga akan mempertimbangkan sekali-kali lipat bahwa yang usia, karena kalau usia jarak 65 untuk kerugian itu apa ya. Kalau mungkin operasinya berhasil, tapi bisa berapa lama ya. Karena malah komplikasinya yang mempercepat dia kematian dia. Ya kita nggak tahu karena dari teman-teman sebelumnya teman-teman sudah tidak ada ya. Kayak datang tapi kalau memang yang jadi masih muda 40 tahun ya itu naik lagi. Baik, tapi yang untuk bronkoskopik itu saya sangat menarik. Jadi ada dua di sini, valve sama coiling. Yang valve ini banyak geser, tapi kalau yang coiling itu saya lihat sendiri waktu itu bagus banget. Pre dan postnya itu post op itu benar-benar bisa terangkat ya, katanya bisa enak pastinya. Cuman tahu kapan bisa ke Indonesia ya. Maksudnya deploy-nya gampang gitu, mainnya dengan FOP ya, itu kan dengan liquid. Terus itu orang itu dia deploy lurus gini, kalau kita lepas ke orang itu dia melakukan gitu. Nah, penentuan tempatnya itu yang memang butuh alat sendiri, flow-nya ini yang gimana, kalau di sini masanya gitu. Ya, tapi nggak tahu ya. Di negara Asia, kita ini baik, ada lagi yang mau komentar, tanya? Oke, mudah-mudahan ke depannya untuk ilmu-ilmunya kita rutin kita lakukan ya, sehingga kita tetap bisa belajar ya, masih mengenai COVID dan ada rekamannya kan ya, kita bisa bolak-balik. Lanjut dengan Dr. Resti ya. Terima kasih kita di sesi pertama, lanjut Dr. Resti.